Jemaat Maha Tuhan, masyhurkanlah nama Tuhan. Dia sungguh ajaib dan mulia. Dia selalu menuntun kita di jalannya yang benar berdasar pada firman-Nya. Kini, firman akan disampaikan dari Yesaya pasal 8 ayat 23 sampai 9 ayat 6. Sebelum itu, mari berdoa. Ya Bapa, terangilah hati pikiran kami dengan kuasa-Mu, supaya kami menemukan apa kehendak firman ketika kami akan baca renungkan firman-Mu saat ini. Pakai hamba-Mu untuk menyampaikan kehendak-Mu, dan semua yang mengikuti pelayanan firman ini dimanapun berada, diberkatilah oleh Tuhan. Ke dalam kuasa-Mu Bapa, hamba serahkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan disampaikan dari Yesaya pasal 8 ayat 23 sampai 9 ayat 6. Begini dikatakan. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Sebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas, telah Kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya, karena Ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Demikian firman Tuhan. Jemaat Maha Tuhan, bagian firman ini menggambarkan bahwa umat Israel, dalam hal ini Israel Utara, yaitu Sebulon dan Naftali, berada di tengah kesuraman, keterhimpitan, tak berdaya. Kenapa? Karena mereka mengalami kekalahan akibat invasi Raja Asyur, yaitu Tiglat-Pileser III. Mereka dijadikan tawanan perang dan diangkut ke pembuangan di Asyur. Nanti dilihat 2 Raja-Raja pasal 15 ayat 29, Yesaya 8 ayat 21 sampai 22. Dalam keadaan yang tak berdaya itu, ada berita gembira, berita sukacita. Tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit. Terimpit dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya tersepit, terapit, tertindih. Dalam keadaan yang tertindih dan tertindas, dinubuatkan bahwa di kemudian hari Tuhan akan membebaskan dan memuliakan umat-Nya. Yesaya 8 ayat 23. Di tengah kesesakan dan kegelapan, tak ada harapan ke masa depan, Tuhan mengubahkan dengan memberikan harapan baru, bahwa bangsa yang berjalan di dalam kegelapan, mereka yang diam di negeri kekelaman. Kekelaman dalam bahasa Ibrani, Seol, artinya dunia orang mati. Umat berada pada suasana bagaikan di dunia orang mati. Dalam keadaan seperti itu, atasnya terang yang besar telah bersinar. Yesaya 9 ayat 1. Terang adalah lambang
keselamatan, kebebasan, dan kehidupan baru. Terang juga lambang kemuliaan Allah, lambang kehadiran dan karya Allah yang menyelamatkan. Nanti dilihat Mazmur 27 ayat 1, juga Mazmur 36 ayat 10. Berita nubuatan ini memberi semangat baru, memberi harapan baru, membuka mata iman umat untuk melihat terang yang besar. Berita ini sungguh mengubahkan umat. Pertama, membuat umat bersorak-sorak dan bersukacita di hadapan Tuhan, seperti sukacita di waktu panen, seperti sorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Ayat 2. Ini gambaran sukacita yang dari Tuhan, karena Tuhanlah penyebab sukacita itu. Tuhan memberkati usaha kerja dan perjuangan sehingga sukses. Makanya umat bersukacita dan bersorak-sorak karena Tuhan. Yang kedua, berita nubuatan ini membuat umat menikmati ketenangan dan ketenteraman, terhindar dari tekanan, kekerasan, peperangan, dan pertumpahan darah yang digambarkan dengan kuk gandar yang menekan, tongkat si penindas, sepatu tentara yang berderap-derap, jubah yang berlumuran darah, semua dipatahkan, dimusnahkan. Ayat 3 dan 4. Artinya, tidak ada lagi kekerasan, peperangan, dan pertikaian. Tidak ada lagi pertumpahan darah. Semua hidup dalam kedamaian. Poin ketiga, berita nubuatan mengajak umat bahwa umat akan mendapatkan seorang pemimpin. Seorang anak telah lahir dari keturunan Daud. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Namanya disebutkan orang penasihat ajaib. Penasihat ajaib dari bahasa Ibrani Peleioes. Dia ajaib dalam keputusan dan agung dalam kebijaksanaan. Yesaya 28 ayat 29. Allah yang perkasa dalam bahasa Ibrani El Gibor. Artinya Allah adalah pahlawan perang. Yesaya 10 ayat 20 dan 21. Bapa yang kekal dalam bahasa Ibrani Abiat, menggambarkan hubungan dengan umatnya seperti bapa dan anak yang bersifat kekal. Raja damai, bahasa Ibrani Sar Salom, menunjuk kepada seorang pemimpin yang akan membebaskan umat supaya hidup bebas, aman, damai dari semua musuh. Ayat 5. Inilah sosok pemimpin raja yang dinubuatkan, yang akan memimpin, membebaskan, dan menyelamatkan umat dari kesuraman, dari kegelapan, dari kekelaman, dari dunia orang mati. Dalam kepemimpinannya, damai sejahtera tidak akan berkesudahan, akan terus menerus, karena kepemimpinannya didasarkan dan dikokohkan dengan keadilan dan kebenaran. Ayat 6. Sang pemimpin Raja Damai menunjuk kepada Yesus Kristus, Sang Mesias, sebagaimana yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya dalam Yesaya pasal 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Nubuat itulah yang digenapi dalam diri Yesus Kristus yang lahir di Bethlehem melalui perawan Maria. Matius 1 ayat 23, Lukas 2 ayat 6 dan 7. Dialah terang yang sesungguhnya yang menyinari kegelapan dunia ini. Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 8 ayat 12. Dialah Raja Damai yang mendamaikan dunia dengan dirinya melalui kesengsaraan, penderitaan, kematian, dan kebangkitannya. Setiap orang yang menerima dan percaya kepadanya diberi kuasa
menjadi anak-anak Allah. Bandingkan Yohanes 1 ayat 12. Jemaat Maha Tuhan, firman Tuhan disampaikan kepada kita bahwa Tuhanlah yang berinisiatif mengubahkan kehidupan umat dari keadaan yang suram, kelam, kecewa, putus asa, tak berdaya, tak ada harapan hidup, pesimis. Diberi semangat, diberi energi yang baru, harapan baru yang bersumber dan berpusat dari dan pada Tuhan. Karena itu, apapun keadaan yang sedang kita hadapi saat ini, mempersiapkan diri merayakan minggu-minggu Advent, tetaplah dan terus bangkit, bersorak-sorak, bersukacita di dalam Tuhan melalui karya dan perjuangan terbaik di bidang masing-masing. Jadilah pahlawan perdamaian dalam segala bidang, karena kita telah didamaikan oleh Raja Damai, Yesus Kristus, yang datang ke dunia, menderita, sengsara, mati dan bangkit untuk menebus, mengampuni, mendamaikan dan menyelamatkan kita. Teruslah lakukan keadilan dan kebenaran, itu adalah kekuatan yang mengantar kita untuk hidup berkemenangan kini dan ke depan. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa, firman-Mu telah diberitakan. Biar kebenaran firman ini terpatri di loh hati kami dan terbuktikan di perilaku hidup kami. Semua yang mengikuti pelayanan firman ini, dimanapun mereka berada, diberkatilah. Yang lemah dikuatkan, yang putus harap diberi pengharapan baru, yang berkekurangan dicukupi, yang sakit disembuhkan, yang bermasalah dalam kehidupan pribadi keluarga. Engkau Raja Damai, Engkau yang menghadirkan damai. Dan biar firman ini memperlengkapi kami sebagai pelayan dalam melaksanakan tugas pelayanan yang dipercayakan Tuhan kepada kami. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian pelayanan firman dan doa. Tuhan sumber kekuatan, sumber pertolongan, sumber berkat dan sumber kemenangan akan terus menguatkan, menolong, memberkati dan memenangkan saudara kini dan selamanya. Amin. Trims.